Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad manba'il ulumi wal anwar wa ma'dinil ma'arifi wal asrar wa radiyallahu ta'ala an ashabil abrar wa ahli baitil athhar amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memasuki tanggal 11 Muharram ya. Kemarin itu puasa Tasma Asyura yang puasa. Artinya momentum Muharram itu juga kan kita bahwa kehidupan ini adalah intinya itu hijrah, pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dulu zaman Rasulullah hijrah itu dari Mekah ke Madinah secara fisik. Sekarang ini yang dibutuhkan bukan hijrah fisik ini, tapi hijrah mental, hijrah maknawiyah. Dulu roh kita juga berpindah-pindah. Hanya hijrah itu potret kehidupan kita. Dulu roh kita itu berada di alam arwah. Di alam arwah sana kita sama, umur kita sama dengan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang nanti di akhir. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita itu lengkap gitu. Kita ini hanya menjalani aja apa master plan apa namanya, apa blueprintnya gitu kan. Itu sudah selesai di zaman azali. Nah kalau hijrah itu mengenai waktu, yang paling dahulu itu ya nggak ada kecuali Allah. Makanya sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu idam, dahulu, paling dahulu. Tidak ada yang lebih dahulu. Jangan tanya kan ada apa dahulu dan dahulu, boleh berkondom. Kita dulu di alam arwah, di rohani kita nanti masuk ke jasmani kita melalui ibu siapa, perpindahan dulu. Dari alam arwah rohani kita pindah ke alam rahim. Di alam rahim inilah dalam hadis dinyatakan ketika usia kita 4 bulan, catat gitu. Padahal sebelum di situ juga sudah selesai planning kita, diciptakan oleh Allah Ta'ala itu. Ajal, umur, sa'idun am syaqiyun, bahagia atau celaka, itu sudah ada catatan semua Pak di Lauh Mahfuz. Sudah ada. Jadi kita ini makanya kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap kita itu diciptakan oleh Allah itu dipermudah sesuai ya. Kalau umpamanya kita lahir dari bapak kita seniman gitu ya, biasanya itu ada ya bakat-bakat dari orang itu pun namanya kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap
sesuatu yang dimudahkan itu oleh Allah ya sesuai rencana Allah gitu. Kalau orang mau jadi presiden, mau jadi tentara, maka jalan-jalan menuju itu dimudahkan oleh Allah. Cuman kan kita nggak pernah tahu Pak ya, kita mau jadi apa, akan jadi siapa, akan berapa istrinya, kan nggak pernah tahu ya. Iya kan. Namanya jodoh aja gitu ya. Kata. Lalu alam kedua, alam ketiga ini alam dunia, danu itu artinya dekat, dunia itu dekat. Yang kita di alam arwah entah berapa ribu tahun, ya lalu diproses rahim ibu kita cuma 9 bulan, 10 hari atau 10 bulan gitu. Nggak ada yang sampai 4 tahun seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sampai 4 tahun hafal Quran dulu menurutnya. 9 bulan sedikit aja loh, di rahim ibu kita masing-masing. 4 bulan usia kandungan ditiupkan rohani kita itu tadinya dari alam arwah, ya, ditiupkan di ketika kita masih di rahim, masih janin. Sekarang keluar di dunia dalam keadaan menangis, ya. Makanya kata seorang penyair itu, waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Hai bani Adam, hai manusia, kau dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang di sekelilingmu tertawa bahagia. Fajhad li nafsika antakuna idza baqa fi yaumi mautika dhahikam masrura. Maka berupayalah ketika kita lahir di dunia menangis, orang di sekeliling kita tertawa, kondisi itu, suasana itu bisa kita balik ketika kita meninggalkan dunia ini. Fajhad li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ketika kamu mati, kamu yang tertawa, orang di sekitarmu menangis. Kenapa kita bahagia ketika wafat? Berjumpa dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih 2 fase lagi, alam barzah dan alam akhirat. Ini yang paling penting hijrah buat kita. Arti hijrah nanti ke alam barzah bahwa apa kita di alam barzah itu ya sampai nunggu hari kiamat Pak, sampai ditiup sangkakala yang terakhir baru kita diproses. Ya, alam barzah itu namanya alam barzah, dunia bukan, akhirat bukan. Jadi alam yang bukan-bukan itu alam barzah. Lah kita di sana tanpa batas. Mau minta tolong sama siapa kalau kekurangan bekal? Ya kecuali kita punya anak soleh, waladun soleh, ya amal jariyah, ilmun yuntafa'u bi, itu yang akan menolong kita. Ya, kalau kita di dunia ini ya hidup kita berapa lama udah terukur, ya harta kita berapa banyak sudah bisa kita hitung untuk sekian tahun, ya bisa. Tapi di alam barzah sehari bisa seperti 1000 tahun ukuran. Ada juga yang mengatakan ketika di alam barzah menunggu sampai hari kiamat itu ada seperti hanya nunggu waktu sholat. Lah kalau kitanya hidup di dunia nggak pernah nunggu waktu sholat, ya jangan mimpi nanti di alam barzah nunggu hari kiamatnya seperti nunggu sholat. Lama nggak Pak kalau nunggu sholat? Enggak kan? Ada nggak di antara kita hidup ini habis subuh nunggu sholat, nunggu waktu zuhur? Ada nggak? Nah itu kalau nggak ada, hijrah kita ke situ dah. Setelah zuhur, kapan asar ya? Gitu. Begitu adzan, alhamdulillah umur saya sampai asar. Ini kan enggak, malah gerunak geruntul apa istilahnya tuh.
Kalau kita ngedengar adzan, belum nggak apa-apa gitu kan, udah adzan lagi baik gitu. Iya. Nah, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah ada tugas pokok, Pak. Masuk ke tema tadi. Tunaikan amanah dengan adil. Tugas utama kita di dunia ini ada dua. Pertama, kita diciptakan oleh Allah sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Tugas kita ya tentu ibadah. Yang kedua, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, penguasa, wakil Allah. Apa bahasanya tuh? Ya, bukan khilafah HTI ini, bukan. Kita khalifah, dijadikan oleh Allah itu khalifah untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk merusaknya. Lah, dua-duanya ini adalah amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tugas kita ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya awal-awal surat Baqarah. Ya, pertama kali manusia kewajibannya itu ibadah. Ya, kalau belum masuk Islam ya berarti kewajibannya masuk Islam dulu. Yang dipanggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, kalau menafsir Al-Quran yang nggak boleh sembarangan, Pak ya. Ada ulumut tafsir. Jangan dikatakan qala Rasulullah fil Quran. Nah, itu anak SD ya, madrasah juga tahu. Ya kan? Ya, kalau yang dikatakan Rasulullah itu namanya hadis. Ma udhifa ilan nabi, ya sesuatu yang disandarkan kepada nabi itu hadis. Ya, kalau Al-Quran ya kalamullah. Nah, ini ada yang mengatakan ya qala Rasulullah berfirman dari Al-Quran, dalam Al-Quran gitu. Ya, kalau Profesor Dr. Mahmud mengatakan kalau minal Quran katanya udah bisa dibenarkan, tapi kalau fil Quran lah ini permasalahannya kan, bedanya antara min dengan fi katanya. Ya jelas, Pak, itu masing-masing sudah ada peraturannya gitu. Oke. Lalu ayat selanjutnya mungkin kita juga semua udah pada hafal, Pak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi kalau ditinjau dari bahasa Arab atau dari alatnya gitu ya. Ini namanya adatul qasr, Pak. Adatul qasr. Sama seperti innamal mu'minuna ikhwah gitu. Orang-orang mukmin itu yang mau bersaudara gitu. Pertanyaannya kalau dia nggak mau bersaudara sesama muslim, jadi dipertanyakan keimanannya gitu. Nah, Allah semata-mata menciptakan kita untuk ibadah gitu, untuk ibadah. Bahkan di kajian tasawuf itu liya'budun itu ditafsirinya aliya'rifuni, supaya mengenal aku, kata Allah. Aku ciptakan jin dan manusia supaya mengenal aku, kata Allah gitu. Ya, kalau kita beribadah, masa kita beribadah kepada orang yang enggak kita kenal kan, Pak gitu. Makanya ketika Sayyidina Ali, hal arafta rabbak, apakah kau kenal Tuhanmu wahai Sayyidina Ali gitu. Lah kalau saya setiap hari beribadah kepada Allah, masa saya enggak kenal Allah gitu. Ya, pertanyaan itu kan tentu buat kita juga kan. Kita beribadah kepada Allah, sudah kenal belum kan gitu. Jadi ternyata diciptakannya kita oleh Allah itu juga supaya kita mengenal Sang Pencipta. Maka dalam hadis qudsi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu kanzan mahfiyan fa uhibbu an u'rafa, ya, fa khalaqtul khalqa lita'rifani. Aku ini, kata Allah, harta karun yang tersembunyi,
tersembunyi gitu, nggak bisa dilihat oleh siapapun. Fa uhibbu an u'rafa, namun aku ingin dikenal gitu. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk, maka aku ciptakan manusia, ya, supaya saya dikenal, li u'rafa kata Allah, supaya aku dikenal. Jadi kalau kita mengenal orang lain, supaya kita ketemu Allah. Makanya sahabat yang baik itu, teman yang baik itu, kalau kita ingat dia, langsung ingat Allah. Tapi kalau kita punya teman, kalau ingat dia, yang kita ingat itu kemaksiatan, ya berarti sebaiknya jangan berteman. Ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh yang kira-kira teman kita membawa ya kemaslahatan ya untuk di dunia ini, terlebih nanti untuk di akhirat. Nah, itu ibadah tentu kayyanul ibadah, ya, medan ibadah itu sangat luas sekali, Pak. Kita kerja pagi, pulang sore, cari nafkah untuk keluarga, itu ibadah, ya. Dan terlalu luas pengertian ibadah ini. Ya, secara umum setiap aktivitas kita, kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah gitu, Pak, ya, maka itu akan bernilaikan ibadah. Nah, dalam hal ini kan bisa terbalik, urusan akhirat jadi dunia, urusan dunia jadi akhirat, karena berangkat dari niatnya. Maka innamal a'malu binniat. Maka di awal-awal peristiwa hijrah itu diawali dengan hadis innamal a'malu binniat. Walaupun bentuknya ibadah, kalau salah niat bisa jadi dunia. Sebaliknya, urusan dunia kalau kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilaikan ibadah. Ya, kadang-kadang dari sisi sosial ditinjau itu, Pak, tidak agamis gitu. Ya. Tetapi karena niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Umpama ini ada seorang istri, suaminya jihad, ya, kata suaminya, istri, kamu jangan pergi kemana-mana selama saya jihad. Ini amanat suaminya. Begitu pergi jihad suaminya, ya, orang tua sang istri ini sakit. Ada yang ngasih tahu, ibu, orang tua ibu sakit. Wah, saya nggak dapat izin dari suami untuk menjenguk. Sampai 2 kali begitu, sampai ketiga kalinya begitu, sampai udah kritis gitu, tetap dia tidak mau karena taat kepada suami, karena itu perintah Rasulullah. Maka ibunya yang meninggal tadi karena sakit tadi masuk surga, ya, karena ketaatan seorang anak kepada suaminya. Itu kadang begitu kebaikan itu, Pak. Ya. Ya, tapi kalau suami kitanya pergi nggak jelas gitu, terus bilang begitu, orang tua sakit begitu juga, ya beda lagi tuh. Iya kan? Hal-hal seperti itu nggak bisa, momen-momen kayak gitu tuh nggak bisa kita ciptakan, Pak. Kayak contoh orang WTS gitu, gara-gara ngasih minum anjing kehausan masuk surga. Lalu apa kita rame-rame cari anjing yang kehausan, kita kasih minum begitu, Bu? Kan enggak. Nah, itu namanya momen-momen yang memang Allah berkehendak, enggak bisa jadi ukuran kita gitu. Nah, jadi dari niat, Pak, ya. Makanya innamal di awal-awal hijrah itu. Nah,
orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu niatnya berbeda-beda, Pak ya. Beda apa beda? Beda, sesuai dengan makomnya kita. Ada orang beribadah kepada Allah taala itu karena memang mahabbah, cinta kepada Allah, wa syauqan ila liqa'ihi, dan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga sholat itu bukan lagi beban, bahkan kebutuhan rohani dia. Kan dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal karangan Imam Ghazali, itu ibadah ya, itu adalah makanan rohani kita, Pak. Seperti sholat, zikir itu gizi buat rohani kita. Maka dibutuhkan, maka ibadah itu bukan lagi beban gitu loh, Pak. Ada orang ibadah itu seperti itu. Ada orang beribadah itu, kenapa kamu ibadah? Ya qiyaman li'ubudiyatihi. Saya memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya sudah saya ibadah saja. Enggak mikirin aku rindu Allah, aku rindu surga, enggak, saya ibadah aja gitu. Nah, yang ketiga, ada orang niat ibadah itu khaufan minan nar wa tama'an bil jannah. Ada orang beribadah itu ya karena memang takut neraka, ingin masuk surga. Ya kira-kira dari tiga ini yang paling tinggi tingkatannya yang mana, Pak? Ingin surga, cinta kepada Allah. Yang ketiga karena memang menjalani tugas saja. Yang paling tinggi mana, Pak? Yang mana, Bu? Cinta Allah. Setuju Bapak? Sebelah kanan saya. Karena cinta Allah. Kelihatannya sepakat ya, Pak ya. Tapi coba kita lanjutkan. Ada cerita nih, Pak. Saya berulang-ulang saya sampaikan cerita ini. Tujuannya supaya kita mengenal diri kita. Jadi ada di Bani Israel seorang abid, seorang ahli ibadah selama 70 tahun. Nih kalau ibadah 70 tahun, Bapak di sini ada yang usianya 70 tahun? Katakanlah ada. Apa ibadahnya sudah 70 tahun? Belum tentu. Sekarang begini, Pak. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, tidur kita sehari berapa? Kata dokter yang paling bagus 8 jam. Berarti itu sepertiga. Kalau kita ambil normal 8 jam tidur sehari, ya artinya sepertiga umur kita buat kalau 60 tahun sepertiganya 20 tahun. Betul, Pak ya? 20 tahun kartu mati. Tinggal 40 tahun kalau umur kita 60 tahun. Terus pra balik. Itu dari 0 tahun sampai balik, itu juga kartu mati. Ya ambillah 10 atau 13 tahun. Kalau diambil 10 tahun aja udah 30, tinggal 30 tahun. Belum malas kita, kesiangan kita, iya kan? Waduh, tinggal sisa berapa tuh? Jadi kalau umur 60 tahun aja, ibadah itu kalau daging murninya gitu, paling 20 tahun atau 25, Pak. Lah ini orang kalau udah ibadah 70 tahun kira-kira umurnya berapa? Wallahu a'lam bishawab, Pak ya. Ini yang jelas dalam cerita kitab itu, orang ini sudah beribadah 70 tahun lalu dia berdoa, Pak. Berdoanya begini, Allahumma ja'alni ma'al malaikah. Ya Allah, jadikan aku bersama malaikat. Gitu. Ya kalau kita berdoa di dunia ini, ya Allah jadikan aku bersama-sama para menteri-menterinya presiden gitu.
Kan tinggi tuh ya. Kalau dia jadikan aku bersama malaikat. Enggak tahu saya hati orang yang ahli ibadah ini. Gitu. Yang jelas permintaan seorang abid ini dijawab oleh Allah. Hei malaikat, sampaikan ke hambaku tadi yang udah ibadah 70 tahun lalu dia pengen disertakan dengan malaikat. Kasih tahu dia, dengan ibadah 70 tahun itu la taliku bihil jannah, masuk surga aja belum layak. Disampaikan sama malaikat, hei fulan, kata Allah, ibadah kamu 70 tahun itu masuk surga aja ente belum pantas, kok minta atau doanya pengen disertakan dengan malaikat. Gitu kira-kira. Apa jawabnya sang abid tadi? Kata yang ahli ibadah, hei malaikat, asal kamu tahu, khuliqna lil ibadah fayambagi an na'budahu abada. Hei malaikat, walaupun saya dengan ibadah 70 tahun belum pantas masuk surga, saya memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, gak ada hubungan dengan surga neraka. Maka sepantasnya saya untuk beribadah kepada Allah abadan, selama-lamanya. Akhirnya dengan jawaban seperti ini, Allah ampuni dosanya dia, akhirnya dimasukkan ke surga. Karena prinsip beribadah dia seperti itu. Kira-kira kalau kita digituin, nerima enggak? Ya, paling protes Pak ya. Kok Allah enggak kasih sayang, kok Allah enggak adil gitu kan? Kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup aja dikasih ujian yang enggak ngenakin dikit aja udah protes. Ya Allah, masanya enggak adil banget gitu ya. Ini begitu. Apa kata dia? Aku memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka ya tugas saya ibadah saja sudah. Gitu. Nah gitu Pak. Berarti menurut versi cerita ini dan di dalam kitab Iqadul Himam Syarah Hikam pun mengatakan tingkatan beribadah yang paling tinggi itu adalah qiyaman li'ubudiyatihi, karena memang kita beribadah itu diwajibkan oleh Allah untuk ibadah. Ya, itu tingkatan paling tinggi. Di bawah itu baru tadi mahabbah, yang rasa cinta tadi. Yang paling tingkatan rendah adalah takut neraka, ingin surga. Karena kata Rasulullah, laulan nar ma sajada lillahi sajidun. Kalau semua orang beribadah itu niatnya karena ingin masuk surga, karena takut masuk neraka, seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan neraka atau surga, ma sajada lillahi sajidun, tidak ada orang yang mau sujud niscaya gitu. Ya kenapa? Ibadahnya motifnya surga neraka. Walaupun dibolehkan Pak, walaupun dibolehkan memang, karena memang sesuai dengan janji Allah, siapa yang takwa maka balasannya surga, kan gitu. Nanti ada tanya jawab Pak ya. Langsung ke yang kedua Pak. Jadi ibadah kita itu pilih yang paling tinggi kalau bisa. Ya udah jalanin aja ibadah ini. Ya, jangan saya ibadah biar saya wirid biar jadi naik pangkat, wah itu udah salah besar itu. Ada orang wirid pengen dicintai orang gitu kan, kecil sekali. Ya makanya ya kembali kepada awal tadi Pak, kita tuh dari A sampai Z, kita sudah kalau istilah ini sudah dilem gitu. Kalau bahasa hadisnya jaffal kolam gitu. Ya, tintanya itu sudah kering. Sudah ada catatannya. Kita ini mau hari ini Bapak duduk di sini sudah di Lauh Mahfuz sudah ada catatannya. Tapi kita nggak pernah tahu.
Maka kalau kita ngorek-ngorek yang kita nggak tahu, itu nggak boleh. Contohnya umpamanya ada orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Wah, takdir saya mencuri, itu nggak boleh begitu. Karena Allah sudah kasih kita Al-Quran, Allah sudah kasih kita akal, ya kan? Nah itulah yang akan menjadi pertanyaan kita nanti. Yang kedua, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala itu adalah khalifah. Khalifah itu ada yang mengartikan wakil Allah gitu Pak ya, atau penguasa di muka bumi ini. Coba lihat ya, dieksploitasi itu bumi ini, siapa yang ngolah? Kan manusia. Yang bikin rusak juga ya manusia juga, yang diprotes oleh malaikat itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata iblis itu masuk dari kategori minal malaika gitu loh Pak. Ya, minal malaika. Jadi iblis ini pernah dia bisa beribadah ke langit, bisa beribadah ke bumi. Lalu dia ditugasi oleh Allah untuk menjaga jin-jin yang suka merusak gitu. Iblis yang menguasai itu. Waktu belum diciptakan Nabi Adam. Maka ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat suruh sujud, yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Yang diperintah sujud malaikat. Wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadal mala illa iblis, gitu kan? Oh, yang disuruh iblis sujud kok yang dikecualikan, yang disuruh sujud malaikat, yang dikecualikan iblis. Berarti iblis itu minal malaika. Di awalnya begitu. Nah, jadi ketika Allah menginformasikan kepada malaikat, di dalamnya ada iblis gitu Pak. Nah justru iblis ini paling tinggi daripada malaikat itu. Kalau bahasa tafsirnya itu minal junudi minal malaika. Jadi iblis ini bagian tentara dari malaikat gitu. Jadi bagian lah pokoknya, iblis itu bagian dari malaikat. Dulunya ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah. Begitu suruh sujud ke Nabi Adam, nggak mau. Karena Nabi Adam akan dijadikan khalifah oleh Allah. Ayat lain mengatakan, Allah mengatakan, huwaladzi khalaqakum huwaladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum ba'da liyabluwakum fima atakum. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kamu semua khalaifal ard, penguasa bumi, ya. Di mana tugasnya adalah memakmurkan bumi ini, bukan untuk menghancurkan. Wa rafa'a ba'dakum ba'da, Allah mengangkat di antara kita, di antara sebagiannya dengan dari sebagiannya. Kita ini kan enggak sama orang. Ya, ada yang pejabat, ada yang rakyat. Ya. Wa rafa'a ba'dakum ba'da, Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagiannya, fauqa ba'd. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji, ya, dari kelebihan-kelebihan kita atau kekurangan-kekurangan kita itu. Ya, termasuk kelebihan mungkin nasab. Karena lagi rame nasab nih Pak ya. Nasab hari ini di Masjid Istiqlal ada haul Aulia Utis'ah Wali Songo. Ada yang mau hadir? Hadir Pak. Ya, Wali Songo itu adalah guru kita semua, sanadnya kan ke sana. Kalau kita dikasih nasab sampai ke Rasulullah atau gitu kan, atau nasab darah-darah biru, itu juga ujian. Gitu. Ya, walaupun sejak zaman Rasulullah itu sudah melarang sekali untuk membangga-banggakan turunan gitu. Yang harus kita banggakan adalah takwa. Ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nas sawasiyatun kasawasiyatil misti, itu kata Rasulullah. Manusia itu sama seperti sisir ratanya itu. Ya. Tidak ada la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atau orang Ajam illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Ya, kalau memang orang mempermainkan nasab untuk cari kehidupan, cari kemuliaan, ya lihat aja nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ada yang menjadi kasih kedudukan. Nah, dalam momentum nanti 17 Agustus itu ada ayat alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka yang diberi kedudukan oleh Allah di muka bumi ini harus berorientasi aqamus shalah, dirikan salat. Wa atawuz zakah, ini untuk kesejahteraan, berikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, perintahkan kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, cegahlah segala kemungkaran. Nah, maka di negara ini sebuah organisasi yang lengkap. Ada polisinya, ada tentaranya, ada ustadznya, ada kiainya, sudah lengkap. Masing-masing berfungsi, maka negara kita akan aman, makmur, ibadah nikmat gitu. Maka kita harus menjaga NKRI ini, karena bagaimanapun ketenangan ibadah kita terkait dengan kedamaian. Mereka yang diberi kedudukan oleh Allah, visi misinya itu aqamus shalah. Ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah gitu. Jadi ibadah itu sendiri dan khalifah itu ya dua-duanya semata-mata pengabdian, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.